Bicara ini, Mas, saya melihat dari awal audiens kita itu dua. Oke. Satu adalah para hakim di Mahkamah Konstitusi. Yang kedua adalah rakyat Indonesia yang menonton. Karena ini disiarkan secara transparan. Yes, ya. Apa yang disaksikan di persidangan itu disaksikan juga oleh seluruh rakyat Indonesia. Nggak bisa tipu-tipu, nggak bisa tutup-tutup. Sehingga kami, Mas, yang lawyer juga merasa ini bukan sekedar surat kuasa dari Anies Baswedan Mohaimin, representasi dari seluruh rakyat Indonesia. Makanya saya sampaikan kepada majelis hakim yang kemarin saya sampaikan itu bahwa Indonesia di persimpangan jalan. Betul. Nah, dan dari 5 kali sengketa hasil pemilu pilpres, baru sekarang ada dissenting opinion. Betul. Saya bukan ahli hukum dan fakultas saya juga bukan fakultas hukum, tapi saya melihat bahwa apa yang disampaikan di depan majelis hakim itu adalah hal yang diakui. Bahkan di dalam keputusan pun, hakim menyebutkan rekomendasi perbaikan. Rekomendasi perbaikan artinya apa? Artinya memang ada masalah, tapi ada catatan, buktinya kurang. Kan kira-kira begitu. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Tapi bahwa ada masalah itu diakui. Buktinya apa? Buktinya mereka minta ada rekomendasi. Jadi sesudah MK selesai, saya sampaikan bahwa kita hormati keputusannya. Tapi juga saya berharap pemerintah dan DPR menghormati putusan MK dengan melakukan koreksi sebagaimana diminta oleh para hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi kita bisa setuju atau tidak setuju kepada keputusan, tapi kita wajib hormat pada keputusan dan wajib taat pada putusan. Lalu kita juga minta kepada semua pihak melaksanakan putusan itu. Bukan hanya soal keputusan tentang siapa yang ditetapkan oleh proses pilpres, tapi koreksi-koreksi yang dikatakan oleh hakim itu. Karena tujuan dari kita membawa ke MK, saya katakan dari awal, salah satunya adalah untuk meningkatkan mutu pilpres kita, mutu pemilu kita, sehingga problem yang kemarin ditemukan tidak berulang. Tapi kalau itu tidak kita lakukan, nggak bisa. Nah, kita bersyukur kemarin ada keputusannya pun menyebutkan rekomendasi perbaikan, dissenting opinion tegas-tegas menunjukkan ada masalah. Kalau mau nyimpulin dissentingnya, Mas, dan seluruh itu ada beberapa hal yang menarik, Mas Anies. Bagian pertama ini, salah satu hakim dari 8 orang hakim itu menyatakan seluruh dalil yang diajukan oleh pemohon satu itu terbukti. Profesor Arief menyatakan kayak begitu. 2 hakim, Profesor Saldi dan Profesor Eni, itu menyatakan bahwa penggunaan bansos yang dipersonalisasi dan dipolitisasi itu berpengaruh kepada hasil pemilihan, dan kemudian ada mobilisasi aparat. Itu juga terbukti. Nah, yang jarang disebut, Mas Anies, saya mau kutip aja nih. Saya sebut, kalau mau baca putusannya, halamannya juga. Halaman 917 dan 918, Mahkamah menyatakan gini, Mas. Ini yang jarang kali disebut, tapi ini sangat substantif nih. Mutlak diperlukan kerelaan presiden, petahana, untuk menahan, garis miring, membatasi diri dari penampilan di muka umum yang dapat diasosiasikan, dipersepsikan oleh masyarakat sebagai dukungan bagi salah satu kandidat atau pasangan calon dalam pemilu.
kesediaan atau kerelaan presiden demikian itu serta kerelaan para petahana di level masing-masing menghadapi situasi, kemiripan situasi dengan kondisi pemilu presiden dan wakil presiden 2024. Jadi sebenarnya dalam tafsir saya, Mas Anies, ada pelanggaran terhadap azas dan prinsip. Tapi itu wilayah etik oleh MK dimasukin. Dan MK tidak masuk di wilayah itu. Padahal menurut kami justru MK harus masuk di situ. Nah, ini perbedaannya, catatannya kalau paling tidak. Tapi catatan pentingnya itu adalah Mahkamah dengan sangat jelas memetakan bahwa seorang presiden petahana harus punya kerelaan dan keikhlasan untuk menata dirinya untuk tidak terlibat yang bisa diasosiasikan itu. Itu yang paling menarik dari putusan MK itu. Yang kedua, Mas Anies, permohonan ini diapresiasi karena dalam pengalaman saya ini juga pertama kali menggunakan evidence yang berbasis pada riset, Mas. Dan itu dikutip juga oleh MK. Tapi MK larinya gini, Mas. Evidence research ini menjadi bukti pendukung dari alat bukti utama. Kalau menurut kami ini justru alat bukti utama. Karena dia bisa mengkonfirmasi alat bukti yang lain dan menguatkan. Ada putusan MK, Mas Anies, yang menyatakan gini, seorang saksi yang tidak melihat dan tidak mendengar secara langsung atau bisa disebut sebagai saksi kalau kesaksiannya itu berkesesuaian dengan keterangan saksi lainnya yang melihat. Jadi itu menurut saya level Mahkamah Konstitusi itu menjadi menarik karena di situ. Mas Anies punya catatan lain nggak soal Mahkamah Konstitusi yang menurut Mas Anies itu harus dikasih reward Mahkamah Konstitusinya yang dalam catatan Mas Anies? Menurut saya ketika mereka memberikan rekomendasi dalam setiap putusannya itu adalah pengakuan ada masalah. Dan itu diungkapkan oleh salah satu hakim dissenting opinion, Prof. Saldi Isra, ketika mengatakan bahwa seharusnya menurut Prof. Saldi, para hakim ini menggunakan keadilan substansial. Perdebatan bukan keadilan prosedural. Betul, setuju ya. Karena menurut dia kalau pakai keadilan prosedural, kita ini punya kendala waktu. Bagaimana bisa menghadirkan seluruh bukti sehingga sampai kepada kesimpulan beyond reasonable doubt ketika waktunya dibatasi. Apa sih dibatasinya? Ini kita menyaksikan batasnya 14 hari kan? Satu waktu. Waktu aja udah. Waktu. Yang kedua, karena waktu, maka jumlah saksi kemarin dibatasi. 18. Ya. 19, Mas. 19. Iya, 19. Kemudian yang kedua, ketika saksi bicara 20 menit. Kan? Karena dibatasi 14 hari kan tidak mungkin. Sehingga untuk urusan pilpres, sama durasinya dengan urusan pilkada kabupaten yang sebutlah penduduknya 2 juta. Kemudian jumlah TPS-nya sebutlah berapa? Yang satu 820 ribuan. Yang satu TPS-nya 900 ribu. Nah, kita melihat apa yang disampaikan Prof. Saldi itu, mengatakan bahwa kita harus menggunakan pendekatan substansial, keadilan substansial. Bukan keadilan, karena menggunakan prosedural ini kita nggak akan pernah bisa. Bahkan Prof. Saldi mengatakan bila menggunakan pendekatan prosedural, maka semua pemilu di era Orde Baru itu adalah pemilu yang tidak ada masalah. Kalau pakai pendekatan yang dilakukan oleh MK lewat pendekatan keadilan prosedural tadi. Sementara kalau pakai substansial ada masalah di situ. Nah, ini menurut saya tercermin juga dalam putusan di setiap item-item di mana gugatan itu dinyatakan ditolak demi hukum atau ditolak demi hukum ya atau demi hukum ya. Ditolak demi hukum, tapi di dalam itu ada argumen untuk dilakukan koreksi. Nah, itu menurut saya artinya satu. Itu yang kedua, dissenting opinion tadi. Nah, saya Mas tidak pernah mengungkapkan soal
item-item penyimpangan sampai MK selesai. Saya selalu bilang ada penyimpangan pra pencoblosan. Kenapa? Jangan sampai yang saya ungkapkan itu adalah subjektivitas saya. Oke. Tapi setelah itu diajukan ke MK dan hakim-hakim MK mengutip itu dalam putusannya, maka majelis tertinggi di Republik ini sudah mengakui itu sebagai penyimpangan-penyimpangan yang sekarang saya bisa katakan untuk dikoreksi. Bukan untuk dipermasalahkan lagi, udah lewat itu. Konfirmasi dan memvalidasi putusan jadi MK itu. ketika mengatakan bantuan sosial, kemudian pengerahan aparatur negara, ini bukan subjektif. Ini sudah diassess oleh MK.